Sangkan Harak menghentikan lamunannya. Ia segera melemparkan cangkir kopi yang ada dalam genggamannya. Hatinya menjadi kesal jika mengingat kenapa ia harus membongkar rahasia kedahsyatan Badik Candikula. Dengan Badik itulah ternyata pisau jalak justru menghabisi Tuan Kara, sahabat dekat Tuan Brake, bos besarnya. Sembari melihat tumpahan kopi yang berserakan, Sangkan Harak kembali mengingat bagaimana Tuan Brake menuntut pertanggungjawabannya. Aku tidak mau tahu, Sangkan Harak, kau harus bunuh pisau jalak, atau kau cari cara agar bisa untuk membunuhnya segera, bentak Tuan Brake marah besar. Sangkan Harak hanya terdiam dan menunduk. Lalu Tuan Brake kembali berkata, kau adalah tangan kananku, kaulah yang aku andalkan selama ini, bahkan keluargamu sejahtera atas jaminanku saat engkau berada di dalam penjara. Sangkan Harak, jangan lupakan itu, bentak Tuan Brake. Apa yang sekarang akan kau lakukan? Tangan Tuan Brake mencengkeram kerah baju Sangkan Harak sembari melotot. Saya akan kirim pisau jalak menuju kepada kematiannya, bos, jawab Sangkan Harak datar. Mata Tuan Brake semakin melotot. Alah, mau berapa kali lagi kau coba usaha untuk itu? Sudah puluhan kali kita jebak pisau jalak untuk membunuh targetnya yang sebenarnya adalah orang yang kita bayar untuk menanti dan siap membunuhnya. Namun semuanya justru mati di tangan pisau jalak, bentaknya Berang. Kali ini pasti berhasil, bos, jawab Sangkan Harak kembali. Tuan Brake segera melepaskan cengkeramannya dari kerah baju Sangkan Harak. Ia lalu mulai mengambil cerutunya dan mulai menghidupkannya. Coba, apa rencanamu kali ini? Ucap Tuan Brake. Sangkan Harak kemudian menjelaskan, saya sudah menemukan seseorang yang bernama Lagapunta. Bos, jawabnya. Mata Tuan Brake menajam. Siapa itu Lagapunta? Tanyanya. Sangkan Harak lalu menjawabnya, dia adalah kakak seperguruan pisau jalak, bos. Kesaktiannya jauh di atas pisau jalak, dan pisau jalak amat segan. Hormat serta takut kepada yang namanya Lagapunta, jawabnya kembali. Apa dia mau kau bayar untuk membunuh pisau jalak? Tanya Tuan Brake kembali. Sangkan Harak mulai mendekati bosnya lalu berkata, Lagapunta ini bukanlah pembunuh bos, ia adalah seorang ustadz muda pimpinan pondok pesantren Tarbiyatul Atfal di kota terpencil. Lalu, bagaimana engkau bisa katakan tadi bahwa pisau jalak pasti akan mati bila bertemu dengannya? Tanya sang bos penasaran. Bos ingat Sasongko, pengecer narkoba yang akhir-akhir ini sulit setoran kepada kita? Tanya Sangkan Harak. Tuan Brake menghisap cerutunya dalam-dalam. Lalu apa hubungannya dengan Sasongko? Tanya bos balik. Aku akan perintahkan pisau jalak untuk membunuh Sasongko. Bos? Lalu aku akan beritahu Sasongko bahwa ia menjadi target pisau jalak, dan aku pun akan memberitahu di mana ia harus berlindung dari kematian itu, jawab Sangkan Harak. Maksudmu Sasongko itu harus bersembunyi di Ponpes Tarbiyatul Atfal? Tebak sang bos. Sangkan Harak tersenyum, benar, bos, jawabnya. Apa kau yakin bahwa Ustadz muda Lagapunta itu benar-benar bisa mengalahkan pisau jalak? Tuan Brake menjadi semakin penasaran. 1000% bos, bahkan pisau jalak sendiri yang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan kakak seperguruannya itu, jawab Sangkan Harak yakin. Baiklah, aku percaya kepadamu Sangkan Harak, segera laksanakan rencanamu, perintah sang bos. Mendengar perintah itu Sangkan Harak segera pamit untuk menemui pisau jalak. Setelah berada di kafe flamboyan, Sangkan Harak segera memanggil pisau jalak dan diajak ke ruangan khusus untuk berbincang-bincang. Adikku pisau jalak, ada informasi penting untukmu, ini sekaligus perintah dari bos besar kita, ucapnya. Pisau jalak yang memang sudah terbiasa menerima perintah untuk membunuh orang dengan tenang menjawabnya. Siap, Bang. Orang ini adalah pengedar narkoba, dia sangat licin, sehingga sampai sekarang polisi belum sanggup menangkapnya, ucap Sangkan Harak. Seperti yang ia duga, pisau jalak mulai tampak menahan emosinya, matanya terlihat perlahan memerah. Sangkan Harak paham betul bahwa pisau jalak sangat membenci pengedar narkoba, karena selama Tuahono sahabat dekat pisau jalak mati oleh jaringan pengedar narkoba anak buah dari Tuan Kara. Dengan sedikit menunjukkan muka serius, Sangkan Harak mulai menyodorkan sebuah foto dan amplop bonus, namanya Sasongko. Ia adalah salah satu anak buah Tuan Kara yang masih hidup,
Abang dengar saat ini? Ia bersembunyi di sebuah pondok pesantren yang bernama Tarbiyatul Atfal, ada di kota kecil sekitar 180 km dari sini, ucapnya pelan. Pisau Jala segera mengambil amplop dan foto dari tangan Sangkan Harak dan langsung berdiri. Dia akan segera menjadi jenazah bang. Ucap Pisau Jala tegas sembari melangkah meninggalkan Sangkan Harak yang masih duduk di tempatnya. Bibir Sangkan Harak mulai tersenyum sinis. Lalu ia mengambil handphone dari sakunya dan menekan beberapa nomor lalu menunggu sesaat. Halo? Ada perintah Bang Sangkan Harak. Terdengar suara dari HP tersebut. Sasongko? Ada kabar tidak menyenangkan yang akan engkau dengar? Jawabnya santai. Apa itu bang? Apa bos besar marah kepada saya bang? Jawab orang yang bernama Sasongko dari dalam HP yang terdengar sangat gugup dan ketakutan. Kau sepertinya difitnah oleh rekanmu sendiri yang berkhianat. Saat ini engkau sedang dicari Pisau Jalak. Engkau adalah target mati yang ke-99 Pisau Jalak. Sasongko? Ucap Sangkan Harak pura-pura peduli. Apa? Pisau Jalak bang? Celakalah aku. Baang tolong aku bang. Tolong Baang. Aku belum mau mati Baang. Suara Sasongko mulai terdengar menangis. Sangkan Harak tersenyum sinis. Lalu dengan nada yang penuh perhatian ia mulai menjawab. Wah bagaimana lagi? Abang juga bingung. Sasongko? Tapi abang akan berusaha menolong kamu. Kamu harus segera berlindung di tempat yang aman. Tempat yang aman bagaimana bang? Siapa yang tidak tahu Pisau Jalak? Ia selalu berhasil mencari targetnya bang. Saya harus berlindung di mana bang? Tolonglah bang, tolong saya. Ucap Sasongko dari dalam HP sembari menangis. Carilah pondok pesantren yang bernama Tarbiyatul Atfal, sekitar 180 km dari sini, di sebuah kota kecil. Cepat kau berangkat sekarang juga Sasongko. Ucap Sangkan Harak. Baik bang. Saya berangkat sekarang. Tut. Terdengar suara handphone terputus yang menandakan Sasongko sudah sangat panik. Sangkan Harak terlihat tersenyum bahagia. Ia mulai membayangkan pertarungan antara Pisau Jalak dan Laga Punta yang sebentar lagi akan terjadi. Sayang, aku tidak bisa menyaksikan pertarungan yang mendebarkan ini, ucapnya dalam hati. Belum lagi menghayalnya ia lanjutkan, tiba-tiba suara HP-nya berdering, matanya melirik sebuah nama yang memanggilnya. Big Boss, tertulis di layar HP miliknya. Dengan penuh rasa percaya diri Sangkan Harak mengangkat panggilan tersebut, kemudian ia berkata, aman bos, Pisau Jala sudah berangkat 5 menit yang lalu. Belum lagi ia melanjutkan kata-katanya, terdengar suara Tuan Brake yang terdengar gugup. Sangkan Harak, anakku tertangkap aparat kepolisian baru 5 menit ini. Cepat panggil Pisau Jalak untuk membebaskan anakku, bunuh semua polisi yang ada di sana. Cepat, sebelum media berdatangan ke lokasi penangkapan. Jantung Sangkan Harak terasa berhenti berdetak. Ia langsung berdiri dan terlihat sangat bingung. Namun dengan cepat ia menjawabnya. Siap bos. Tak menunggu waktu lama ia segera berlari menuju mobilnya di parkiran. Hatinya gundah gulana. Kemana akan aku kejar Pisau Jalak? Celaka. Kalau saja ada Pisau Jalak pastilah tim kepolisian yang menangkap anak Tuan Brake pasti mudah dilumpuhkan. Tapi, kemana sekarang Pisau Jalak? Oh iya. Aku harus segera mengejarnya ke Ponpes Tarbiyatul Atfal, ucapnya dalam hati.